Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang jam 5 pagi, jam 5.51. Bentar lagi kita udah apa namanya? Udah pagi, udah jam 6 pagi. Sebelumnya saya ucapin terima kasih buat yang udah ngumpulin tugas-tugas. Kebetulan saya lagi ngerekap buat laporan ke kepala sekolah. Lumayan banyak, lumayan pusing, lumayan. Oke deh, kita lanjut aja ke materi berikutnya tambah panjang lebar lagi. Di sini bakal saya jelasin materi berikutnya adalah pengenalan penjumlahan. Ini bisa dibilang materi lanjutan yang benar-benar loncat daripada pengenalan angka. Karena di sini kalau kakak-kakak kemarin nggak ngejabarin arti dari satu, arti dari dua, arti dari 3 sampai 9, juga arti dari 0, itu kita bakal susah buat masuk ke materi ini. Kalau misalnya kemarin kakak-kakak udah ngejelasin ke adik-adiknya simbolisasi dari satu itu mewakili sebuah benda. Kalau dia kita menambahkan satu dengan satu, artinya kita seperti menambahkan benda itu. Misal contoh di depan saya ada sebuah gelas, karena ini disebutnya karena dia hanya ada satu, maka disebutnya satu gelas. Jadi satu gelasnya ada satu. Kemudian jika saya tambahkan di sebelahnya satu gelas lagi, maka di depan saya menjadi ada dua gelas. Nah itulah penjumlahan. Jadi penjumlahan itu adalah menambahkan jumlah benda. Jadi ketika dia ada satu di depan kita, maka berarti dia itu adalah satu gelas. Tapi ketika ditambahkan dengan gelas yang lain, dia akan menjumlahkan berdasarkan dengan penjumlahan. Nah, jadi gitu. Jadi soal-soal yang biasanya muncul untuk yang awal mengenal penjumlahan itu biasanya di lapangan ada 10 orang siswa. Kemudian 3 siswa ikut masuk ke lapangan. Ada berapakah jumlah siswa di lapangan? Biasanya kayak gitu. Jadi lebih ke pemahaman. Jadi 3 tambah 3 itu 4. Sorry. 3 tambah 3 itu 6. Nah, kakak cari contohnya apa? Misalnya, kalau itu udah ribuan sih. Misalnya kamu punya 3 kelereng, kemudian kamu mau membeli lagi 3 kelereng, maka berapakah kelereng yang kamu punya? Yang kayak gitu. Atau mungkin kalau kakak-kakak di depan ada, apa namanya, di rumah ada alat atau barang yang bisa dipakai buat contoh. Biasanya gelas sama piring kan pasti setiap rumah ada. Nah, itu bisa pakai itu untuk pengenalan penjumlahan. Jadi, ini satu. Kalau mama masukin satu gelas lagi, berarti di depan kamu ada dua gelas. Itu penjumlahan. Satu gelas tambah satu gelas sama dengan dua gelas. Oke? Agak tricky buat ngejelasin ke anak-anak, cuman bisa dibilang ini adalah pondasi dasar dari matematika. Bakal banyak simbol-simbol yang nggak jelas lagi. Mungkin udah pada tahu mengenai pengurangan, kemudian pengkalian, kemudian pembagian. Tapi nanti kita bakal ketemu juga sama akar, kuadrat, kemudian apa namanya turunan, integral dan lain sebagainya. Itu masih dikit. Kita bakal ketemu juga dengan sum, dengan apa itu masa-masa dulu, masa-masa sekolah. Saya udah banyak banget lupa karena emang nggak dipakai mas saya. Oke, paling gitu. Kemudian kita juga bahas mengenai pengumpulannya nggak jauh beda dari kemarin, kakak-kakak ngumpulin tulisan anaknya. Ini nggak kalau penjumlahan nggak usah gini ya, jadi penjumlahan itu kakak-kakak cukup jumlahin. Jadi ini dibagi jadi dua, apa namanya kertasnya kita bagi jadi dua. Sorry, kertasnya kita bagi jadi dua. Nah, di sini kertasnya kita bagi jadi dua, jadi kakak-kakak itu masukkan sebuah bukan masukkan, berikan sebuah garis di tengah buku. Contohnya kayak gini. Berikan sebuah garis di tengah buku. Boleh dipecah jadi 3 juga boleh. Gimana hobinya anak-anak kakak saja. Shape, 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 shape. Oke, ini biar kelihatan. Nah, ini jadi dipecah jadi 2 atau jadi 3 juga boleh kalau misalnya anak-anaknya suka nulis. Di garis.
Kemudian di sisi 1 penjumlahan 1 tambah 1 sama dengan 2. Di sini 1 tambah 1 sama dengan 2. Di sini 1 tambah 1 sama dengan 2. Di sini bawahnya lagi 1 tambah 1 sama dengan 2. Di sini lagi 1 tambah 1 sama dengan 2. Di sini lagi 1 tambah 1 sama dengan 2. Di sini lagi 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kayak kita satu baris itu kita bikin 3 kali penjumlahan, itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Di situ udah. Ini bakal jadi materi yang panjang karena penjumlahan itu nggak ada batasnya. Jadi kita bakal batasin penjumlahannya sampai 10 aja. Oke, kemudian untuk di buku sebenarnya agak tricky saya ngebahas masalah buku. Soalnya yang kakak pegang itu beda-beda antara setiap orang. Beda-beda ya tahun edisinya. Oke, nah yang mana ya? Nah, ini kakak-kakak bisa buka halaman 24 di dalam buku. Mungkin biar lebih enak kamera. Ini sebenarnya buat materi yang kemarin, materi pengenalan angka. Tapi it's okay, jadi kita masih di dalam lingkup angka. Sudah keluar. Nah, ini. Oke. Wah, kamera saya putar balik ya. Apa namanya? Mirroring. Jadi di sini kakak-kakak diminta buat. Ini ya, ini tambahannya ya. Jadi setelah nulis, tapi jangan di sini kalau bisa. Bukan kalau bisa, buku ini bakal dipakai buat adik kelas, jadi jangan dicoret-coret. Nah, di sini kakak bisa kerjakan, entah difotokopi dulu satu halaman, kemudian di ini atau ditulis ulang juga nggak masalah. Jadi nanti di sini adalah ini 6, cuman emang dari segi gambar kebalik dia. Kemudian kakak cocokkan dengan apa namanya ya, benda yang ada 6 di sebelahnya. Jadi ini cocokkan, ini cocokkan, ini cocokkan. Kebayang? Oke. Bisa dibantu anak-anaknya buat belajar itu. Kemudian juga kalau di sini, kalau yang ini, tapi ingat ya, jangan dicoret di buku ini, apalagi pakai pulpen, itu nggak boleh. Soalnya buku ini bakal dipakai lagi buat adik kelas, bakal dipakai lagi buat adik kelasnya lagi, bakal dipakai lagi buat adik kelasnya lagi. Jadi jangan merusak masa depan orang lain demi keegoisan sendiri. Nah, jadi di sini ya kakak-kakak tentuin ini ada 4 barang, berarti mana yang dipilih. Kemudian di sini ada berapa barang, mana yang dipilih. Kemudian juga di sini ada berapa barang, mana yang dipilih. Oke, paling itu aja dulu. Paling itu aja dulu buat ini. Nanti setelah kita beres materi ini, kita bakal masuk ke kata. Jadi kakak-kakak diminta buat ngajarin anaknya menulis sebuah nama atau menulis ya itu gitulah. Oke, kayaknya udah nggak ada sih buat materi pengenalan angka dan penjumlahan. Nanti kita bakal naik ke pengenalan angka. Selain halaman 24, kakak-kakak juga bisa mengerjakan halaman 16. Cuman buat yang bukunya beda, mungkin bakal beda halaman. Jadi boleh juga tuh nanti foto dari ketika anaknya ngerjain buku, tapi jangan di bukunya ya. Jadi kayak entah itu di fotokopi satu halaman. Soalnya buku ini bakal dipakai lagi tahun depan buat adik kelas nanti. Oke, karena udah 9 menit juga dan batas ngerekam adalah 10 menit, saya cukupkan aja di sini. Kalau kakak-kakak mau cerita-cerita boleh. Nanti janganlah, jangan di grup lah. Itu jadi masalah. Paling kalau gitu ya udah paling gitu aja dulu. Saya minta doanya buat mama, mudah-mudahan mama selalu sehat. Dan juga diberikan kelancaran bagi kita semua dan diberikan kesehatan bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.